Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kita ta'zimi guru-guru kita, Ustaz Tuan Guru Profesor Abdul Somad, guru kita Ustaz Luqmanul Hakim dari Pontianak, guru kita Ustaz Hamad Rosyadi Al-Si Al-Hafid, dan yang kita ta'zimi Takmir Masjid Al-Ma'ruf beserta keluarga besar PT Ukhuwah Berkah Semesta, Ayahanda Bapak Irwan Barudi beserta seluruh jajaran. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan penuh takdim kepada semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini dari depan sampai belakang. Masya Allah, ini seperti pasukannya Al-Mu'tasim. Yang depan sudah sampai perbatasan Romawi, yang belakang belum berangkat dari Baghdad. Istimewa sekali pagi hari ini, dan kita bersyukur dihimpun oleh Allah dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita. Tiap tapaknya meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tiap tapaknya menjadi pemudah jalan kita semua menuju surga. Juga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Dan kita berkumpul dalam doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi bagi umatku di waktu paginya mereka. Setelah tadi menadah keberkahan dalam subuhan akbar, Bapak Ibu subhanallah, itu keutamaan yang luar biasa ketika inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Malaikat malam, malaikat siang yang berganti shift tugas berhimpun semuanya untuk menjadi saksi-saksi kebaikan Bapak Ibu sekalian. Juga bagaimana kemudian melaksanakan sholat subuh berjamaah itu senilai qiyamul lail, semalam penuh. Dan juga bagaimana Bapak Ibu yang telah hadir tadi sebelum subuh menunaikan 2 rakaat, sunnahnya saja itu lebih berharga daripada dunia seisinya. Dan ba'da subuhnya duduk untuk berzikir kepada Allah, bermajelis ilmu, maka betapa besarnya karunia, karena dia seperti nanti kalau Bapak Ibu sempurnakan mungkin dengan melaksanakan salat setelah matahari menyingsing lalu naik penuh, salatul isyraq, dia bagaikan berhaji dan berumrah. Jadi satu pagi saja kita sudah mengumpulkan begitu banyak kebaikan. Maka saya bersyukur di PT Ukhuwah Berkah Semesta, produknya salah satunya ayam geprek Sai. Ustaz Luqman ini yang kita bicarakan tadi di mobil, ayam gepreknya Sai. Orientasinya proses, orientasinya berjuang, bukan hasil. Nah, kalau namanya ayam geprek Zam-Zam, itu orientasinya hasil. Karena dulu ketika Sayyidah Hajar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggalkan suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam di lembah yang tidak bertanaman, kering, gersang, tandus. Mataharinya terik membakar. Tidak ada air, tidak ada orang yang bisa dimintai tolong. Nabi Ibrahim itu laki-laki. Laki-laki tidak bercerita. Tiba-tiba dia berjalan ke arah utara, pelan-pelan, gak ngomong sama istrinya. Kenapa? Karena kalau ngomong takut salah. Karena memang, kata Ustaz Luqman semalam, ya Allah, nasib laki-laki. Kecil dimarahi ibu, tambah besar sedikit dimarahi guru, masuk kerja dimarahi bos, pulang ke rumah dimarahi istri.
Maaf ya Bu ya, ini kadang realita. Tetapi insya Allah ibu-ibu di sekitar Masjid Al-Ma'ruf beda. Solihwah semua. Tapi kemarin ada berita yang membuat orang akhirnya paham kenapa yang diangkat menjadi nabi dan rasul itu laki-laki. Karena di sebuah kabupaten di Jawa Timur yang agak horeg, ada Habib Muhammad bin Anis malam lebih gayeng lagi begitu ya. Itu ada wanita-wanita yang baru diangkat menjadi P3K, langsung suaminya diceraikan. Jadi kenapa yang diangkat menjadi nabi laki-laki? Karena perempuan diangkat P3K saja langsung menceraikan suami. Agak seram memang dunia ini hari ini. Nabi Ibrahim tidak bercerita. Karena dia khawatir istrinya nanti suudzon kepada Allah. Berprasangka buruk kepada Allah. Mengucapkan kalimat yang diridhoi Allah. Demi menjaga itu lebih baik dia diam, tidak bercerita. Jalan pelan-pelan ke arah utara, tapi istrinya mengejar dan bertanya. Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami? Sejak dulu perempuan nadanya begitu. Bahkan yang solihah banget. Dan ternyata Siti Hajar manggil suaminya langsung nama, Pak. Ada. Mas Iqbal istrinya bilang, Bal. Enggak kan? Bang kan? Mas kan? Pak E kan? Berarti rumah tangga masih aman-aman saja itu. Karena Siti Hajar yang manggil suami langsung, Hei Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami? Itu aman, Pak. Tapi Nabi Ibrahim enggak kuat jawab. Laki-laki itu dalam tekanan masalah berat, ya Allah ini perintahmu harus aku tunaikan. Tapi laki-laki macam apa ini kalau meninggalkan istriku di sini, meninggalkan anakku di sini. Diam akhirnya. Gak bisa jawab. Hai Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami? Diulang. Sampai 3 kali. Ternyata laki-laki kalau dalam saat-saat seperti ini, pertanyaan esai terlalu berat. Karena pertanyaannya berbunyi, hai Ibrahim, kenapa kau tinggal kami? Jelaskan. Maka Sayyidah Hajar ternyata istri yang bukan cuma solihah, tapi cerdas. Dia tahu laki-laki yang lagi pusing ini tidak bisa menjawab pertanyaan esai, maka dia mengubah pertanyaannya menjadi pilihan ganda sederhana. Apakah ini perintah Allah? A, iya, B, bukan. Maka begitu ditanya berubah begitu, Nabi Ibrahim berbalik menggenggam tangan istrinya, menatap matanya. Iya, ini perintah Allah, Dek. Hajar menepis tangan suaminya. Lalu berkata, kalau ini perintah Allah, maka sekali-kali Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Catatan pertama, kalau ini perintah Allah, maka sekali-kali Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Iman macam ini yang harusnya kita punya. Nek niki dawuhe Gusti Allah, mustahil yang paling dawuh menyia-nyiakan yang didawi. Kalau ini perintah Allah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Yakin. Yakin itu pakai qaf. Tapi apakah yakin saja cukup? Kalau sudah yakin, kalau ini perintah Allah, Allah jangan pernah menyia-nyiakan kami. Apakah lalu turun hidangan dari langit, bruk petuduk, mak bedunduk? Semua yang meyakini akan diuji. Nama Bapak Ibu, semua yang meyakini akan diuji. Semua yang meyakini akan diuji. Wah itu saya lihat ada orang begini-begini,
Kok malah nggak pernah dapat ujian? Lah karena tidak meyakini, maka tidak perlu diuji. Justru karena kita yakin, maka kita harus diuji. Siti Hajar diuji, bekalnya habis, air susunya menipis, akhirnya juga habis, bayinya nangis. Tangisannya itu digambarkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam riwayat Imam Al-Bukhari seperti tangisan bayi yang sekarat menjelang mati. Bagaimana perasaan seorang ibu di saat seperti itu? Dengan sisa-sisa tenaga, Sayyidah Hajar mencari tempat yang agak tinggi agar dia bisa melihat adakah sumber air, adakah sesuatu, adakah seseorang yang bisa kemudian menjadi penolong. Dia naik. Di dekat situ ada gundukan bukit namanya Sofa. Hari ini kalau kita ke Bukit Sofa umrah bersama Tuan Guru, bersama Ustadz Luqmanul Hakim, kita naik ke Sofa sudah pakai eskalator. Dulu Sayyidah Hajar kakinya tak beralas, batu-batu di bukit itu tajam-tajam, kerikilnya runcing-runcing, panas mataharinya menyengat. Sekarang Pak, ketutupan atap, ber-AC, sembribit, dingin, semilir, enak. Lantainya juga marmer halus. Bayangkan Sayyidah Hajar naik ke sofa di saat seperti itu. Diedarkan pandangan ke kanan, ke kiri, ke depan, belakang. Gak ada orang, gak ada air, gak ada sesuatu. Dia turun dari sofa, turun dari bukit itu Pak, karena sofa ini curam, ketika sampai di bawah, ngeremnya kan tidak langsung. Oleh karena itu, dia agak keplayu, bahasa Jawanya, keplayu. Maka di dekat sofa ada garis warna hijau. Karena di situ Hajar keplayu, lari kecil. Lalu sampai ke Marwah, naik ke atas lagi, gak ada sesuatu lagi. Balik lagi dia ke sofa. Karena sofa ini terjal, maka menjelang sofa dia harus ancang-ancang. Caranya lari kecil, makanya masuk lagi ke garis hijau tadi. Lari naik ke atas. Lihat ke kanan, bolak-balik Pak, 7 kali. Pertanyaan Pak, nek kita survei untuk ngecek satu tempat, ada enggak orangnya, ada enggak airnya, ada enggak yang perlu kemudian bisa diambil untuk menolong kita. Janjane perlu berapa kali Pak? Sampai kita berkesimpulan, rano, blas. Itu perlu berapa kali? 2 kali cukup ya Pak ya? Pertanyaannya, kenapa Hajar bolak-balik sampai 7 kali? Karena dia tidak menemukan cara lain kecuali untuk menunjukkan kesungguhannya kepada Gusti Allah. Hidup kita sebenarnya juga begitu. Tugas kita cuma menunjukkan kesungguhan kita kepada Gusti Allah. Di mana pertolongannya turun, terserah Gusti. Dan semakin kejutan, mudah-mudahan tanda bahwa kita bertakwa. Tadi yang dinasihatkan Ustadz Luqman, diwasiatkan usikum wa nafsi bitaqwa. Karena wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang kalau bertakwa dijadikan baginya jalan keluar dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tadi kata Ustadz Luqman, ibu-ibu yang sering dapat rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Mau nyuci, ngecek celana suaminya, Masya Allah, 50.000. Susuk ngopi. Rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu. Dan Hajar ketika telah 7 kali mengerahkan kesempatan, kemampuan, sampai titik tertinggi, Allah nolong. Bapak Ibu, kalau panjenengan di perempatan ada pemuda gagah, awake sterek, kenceng,
Yang satu simbah-simbah dungkruk-dungkruk. Ambegan saja, satu langkah itu nafasnya 3. Kira-kira kalau ini nyebrang jalan, yang jenengan tolong untuk nyebrang yang mana? Yang simbah-simbah. Kenapa? Karena layak ditolong. Kita ini kadang-kadang minta tolong, tapi belum layak ditolong. Enggak betul? Awang rong kemringet kok, ya Allah. Capek ya Allah. Capek piye? Capek ya Allah. Lalu Allah menjawab, piye? Bali wae apa? Boten ya Allah, masih kiat. Nah ngono. Lanjutkan, siap. Kita ini kan memang ahli sambat wal jamaah gitu ya. Gitu. Ini layak ditolong. Sudah kelihatan ikhtiarnya sampai puncak. Menunjukkan kesungguhan, maka pertolongan datang. Jibril turun, menghantamkan sayapnya ke bumi. Air memancar. Di mana air memancar? Di kaki bayi Ismail. Kalau saya jadi Hajar, mungkin kalimat pertama berbunyi, ya Allah, enggak dari tadi loh ya. Sudah bolak-balik antara Safa dan Marwah, kok airnya memancarnya di kaki bayinya. Ditunggoni ket mau ra metu-metu, boso ditinggal memancar. Kemarin kata sama Pak Hasto, koyo Jogja, ditinggal ngangeni, ditunggoni ra sugi-sugi. UMR-nya DIY, Mr. DIY, always low price gitu ya. Mr. tambahi U ngarepe, UMR DIY, always low price gitu. Ya Allah. Tapi ini yang kemudian menjadi hikmahnya. Airnya memancar di kaki Ismail. Disitulah kita tahu bolak-baliknya 7 kali ini seakan tidak menghasilkan apa-apa. Air zam-zamnya menakjubkan, menjadi mukjizat ada di kaki Nabi Ismail. Pertanyaannya, panjenengan kalau haji, kalau umroh, enggak minum air zam-zam, masalah betul? Ora komanan misalnya. Haji atau umroh, enggak minum air zam-zam, masalah betul? Betul masalah. Apa masalah? Nek jenengan boten sa'i, problem betul. Problem. Mana yang dijadikan oleh Allah bagian dari manasik untuk menunjukkan ibadah ketaatan padanya. Hasilnya atau prosesnya? Prosesnya. Berjuangnya atau berhasilnya? Berjuangnya. Usahanya atau suksesnya? Usahanya. Maka mari kita biasakan sejak di rumah kita, wahai para orang tua, katakan kepada anak-anak, nak, abah bangga karena kamu sudah berjuang. Jangan mengatakan, nak, abah bangga kalau kamu berhasil. Nak, abah bangga karena kamu sudah berjuang. Karena kita sedang 17 Agustusan, kata yang penting, sebenarnya lebih penting daripada merdeka adalah kata berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.